Putri dan hari ini kita akan bahas topik yang sangat penting, yaitu kenakalan remaja. Ini bukan hal baru, tapi terus jadi perhatian karena dampaknya sangat besar. Hari ini saya ditemani 5 narasumber dari berbagai bidang. Saja kita panggil narasumber yang pertama, yaitu Anggi. Baik, di sini saya sudah bersama ahli sosiologi kita, Ibu Anggi. Jadi apa sih sebenarnya kenakalan remaja menurut ilmu sosiologi? Jadi secara sederhana, kenakalan remaja itu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak usia belasan tahun. Bisa berupa bolos sekolah, merokok, berkelahi, hingga perundungan. Menurut Dr. Serkanto, penyimpangan ini sering muncul karena proses sosiologi yang tidak berjalan dengan baik. Seperti di rumah, sekolah, Jadi ini bukan soal permasalahan anak bandel. ya, ini lebih dalam. Kalau seorang remaja tumbuh dalam lingkungan dan tidak mendukung perkembangan nilai sosiologi, mereka bisa meniru perilaku buruk yang mereka lihat. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Anggi. Sekarang kita akan panggil narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Karisya. Baik, Bu Karisya, sebagai guru yang sering bertemu murid, apa sih kenakalan remaja yang sering Ibu temui saat ini? Biasanya mereka kurang perhatian di rumah, lalu di sekolah mereka juga tidak merasa diterima. Akhirnya mereka cari pelarian seperti ikut geng atau jadi pembangkang di sekolah. Berarti mereka sebenarnya cuma butuh didengar ya? Benar, banyak anak yang kelihatan nakal itu sebenarnya sedang meminta perhatian. Mereka ingin dianggap ada. Apakah sekolah mempunyai program khusus untuk mencegah hal ini? Ada beberapa sekolah yang mempunyai program konseling, dan guru-guru sekarang lebih diajarkan untuk mengenal tanda-tanda anak yang butuh perhatian. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bu Karisya. Sekarang kita akan panggil narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Yani. Izin bertanya Ibu Yani, secara psikologis, apa sih efek dari kenakalan remaja ini? Besar sekali, baik pelaku maupun korban bisa sama-sama mengalami cemas, minder, bahkan depresi. Sementara pelaku pun kadang punya masalah emosional yang tidak diselesaikan. Jadi dua-duanya sama-sama butuh pertolongan. Ya, kita jangan hanya menghukum pelaku, tapi juga cari tahu kenapa mereka seperti itu. Kadang mereka sendiri sedang terluka. Apa yang bisa dilakukan keluarga? Ciptakan suasana rumah yang terbuka, dengarkan anak tanpa cepat menghakimi. Kadang satu pelukan bisa lebih berharga daripada 1000 nasihat. Baik, terima kasih Ibu Yani atas penjelasannya. Sekarang kita akan panggil narasumber kita yang keempat, yaitu Dokter Komunikasi Ibu Nafila. Baik Ibu, boleh jelaskan bagaimana komunikasi bisa membantu mencegah kenakalan remaja? Komunikasi yang baik adalah dasar dari hubungan yang sehat. Kalau anak merasa bisa bicara tanpa takut dihakimi, mereka akan terbuka. Masalahnya, banyak orang tua yang lebih sering mengumandul daripada mendengarkannya. Apakah ada contoh pendekatan yang efektif? Ada, misalnya tanya anak dengan empati seperti ada yang bikin kamu sedih hari ini, daripada langsung bilang kamu kenapa murung terus. Nada dan kata punya dampak yang besar. Luar biasa, jadi peran komunikasi bukan cuma soal bicara, tapi juga mendengar. Ya, tepat sekali. Baik, terima kasih penjelasannya Ibu Nafila. Nah, kita sudah mendapatkan penjelasan penyebab, kesehatan mental, dan peran komunikasi yang benar dari ibu-ibu ini. Sekarang kita akan mendengar secara langsung dari anak yang menjadi korban kenakalan remaja, yaitu Cindy. Halo Cindy. Halo. Nah, kalau boleh tahu, kamu umur berapa sih kena korban kenakalan remaja bullying itu? Waktu
sebagai korban dari kenakalan remaja ini? Boleh, dulu saya sering dibully sama teman. Awalnya cuma diejek, tapi lama-lama ke fisik juga. Dulu saya sering memendam sampai sekarang, tapi saya tidak tahu harus cerita ke siapa. Lalu apa yang membantu kamu keluar dari situasi ini? Saya awalnya curhat ke guru BK saya, lalu pelan-pelan saya mendapat teman yang positif. Sekarang saya juga aktif di komunitas remaja anti bully. Apa pesan kamu untuk remaja yang mungkin sedang merasa sendiri? Jangan suka sendiri, jadilah orang dewasa, dapat dipercaya. Kita nggak harus buat sendiri. Jadi apa yang kamu rasakan saat mengalami bullying? Rasa saya itu merasakan kayak takut, trauma. Terus kalau mau keluar rumah juga takut bertemu sama orang-orang di luar. Keren ya, Cindy sudah bisa keluar dari masa-masa seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya semuanya. Pasti kalian pernah ya mendengar kasus bullying, baik yang sedang viral di media sosial atau bahkan di sekolah kalian sendiri. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut dengan perundungan. Apa itu bullying? Bullying adalah tindakan yang secara sengaja dan berulang-ulang dengan tujuan untuk merendahkan, merugikan, atau menyakiti orang lain. Pelaku dan korban bullying biasanya memiliki ketimpangan posisi, di mana pelaku yang lebih kuasa atau lebih kuat membuli korban yang lebih lemah atau tidak berdaya. Siapa saja yang rentan menjadi korban bullying? Seseorang yang terlihat paling berbeda di antara orang-orang di sekitarnya umumnya lebih rentan menjadi korban bullying. Hal ini dapat dikaitkan pada 1. Kondisi fisik. Misalnya, anak berkebutuhan khusus, terlalu kurus atau gemuk, warna kulit, bentuk rambut, atau penampilan yang berbeda, dianggap cantik atau jelek. 2. Kepribadian. Misalnya, suka menyendiri, pemalu, atau kurang percaya diri. 3. Kondisi akademik. Misalnya, dianggap paling bodoh atau paling pintar. 4. Status ekonomi atau sosial. Misalnya, paling miskin, paling kaya, atau paling populer. Dan 5. Termasuk golongan minoritas. Misalnya, berbeda etnik, budaya, bahasa, maupun agama. Sementara itu, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying pun bermacam-macam. Di antaranya, pernah menjadi korban bullying dan merasa ingin balas dendam, merasa iri, kalah saing, atau marah dengan korban, kurang mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari keluarga agar dapat diterima dalam grup atau kelompok tertentu, atau belum terbiasa menerima perbedaan di sekitarnya. Selain berpotensi menjadi korban dan pelaku bullying, seseorang juga mungkin menjadi saksi dari tindakan bullying. Saksi yang tidak berani melaporkan kasus bullying umumnya karena pelaku adalah temannya sendiri, takut menjadi sasaran bullying berikutnya, ataupun malas terlibat. Bullying dapat terjadi di mana saja, misalnya di lingkungan rumah, sekolah, maupun di media sosial. Apa saja yang termasuk bentuk-bentuk bullying? Bullying verbal adalah tindakan bullying dengan menggunakan ucapan atau kata-kata. Contohnya, memanggil dengan julukan yang tidak baik, mengejek bentuk fisik atau badan korban, atau bahkan mengancam korban. Selanjutnya,
Bullying fisik adalah bullying yang diikuti dengan tindakan kekerasan fisik. Contohnya memukul, menendang, memalak, atau lainnya. Ada juga bullying sosial yang dilakukan di belakang korbannya. Contohnya, pelaku menyebarkan gosip atau fitnah tentang korban, hingga korban dikucilkan atau diabaikan oleh lingkungannya. Di era teknologi dan internet seperti sekarang, bullying juga dapat terjadi secara tidak langsung melalui dunia maya yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying dapat terjadi melalui pesan pribadi, kolom komentar di media sosial, forum online, atau bahkan interaksi dalam game online. Komentar tersebut dapat berisi hinaan, intimidasi, maupun fitnah. Strategi untuk mengatasi cyberbullying dapat ditemukan di video berikut. Adanya dunia maya membuat tindakan bullying menjadi semakin mudah. Mengapa? Cyberbullying dapat terjadi sepanjang waktu selama pelaku memiliki akses internet. Pelaku juga tidak perlu repot-repot bertemu langsung dengan korban, cukup ketik atau posting melalui handphone. Pelaku cyberbullying juga tidak terbatas pada orang di sekitar korban. Netizen atau orang asing pun bisa ikut-ikutan membuli korban. Ditambah lagi, adanya fitur anonim membuat pelaku menjadi semakin leluasa dan berani untuk melakukan bullying. Korban dari bullying dapat menjadi minder, kehilangan kepercayaan diri, atau trauma sehingga cenderung menarik diri dari pergaulan atau kesulitan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, rasa cemas, depresi, sampai keinginan untuk bunuh diri juga mungkin dirasakan oleh korban bullying. Selain dampak pada mental, korban bullying fisik juga mengalami dampak pada kondisi tubuhnya, seperti adanya bekas luka, kerusakan organ, sampai yang paling parah adalah kematian. Saksi dari bullying juga mungkin mengalami perasaan yang tidak nyaman, rasa bersalah, atau kecemasan akan menjadi korban selanjutnya. Sebagai pelajar Pancasila, yuk stop bullying di lingkungan sekolah. Jangan menjadi pelaku bullying karena itu hanya merugikan dirimu sendiri. Coba pikirkan jika kalian yang menjadi korbannya. Bagaimana rasanya? Pasti nggak enak kan? Jika kamu menjadi korban ataupun saksi bullying, jangan takut untuk melapor kepada guru ataupun orang tua ya. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan bantuan dan bullying dapat dihentikan. Strategi menghadapi bullying dapat disimak juga di video berikut. Khusus untuk menjaga cyberbullying, batasi penggunaan media sosial, pikirkan dan berempatilah sebelum memposting sesuatu, serta jangan mudah terpancing dengan komentar negatif. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi kita hari ini tentang bullying. Ingatlah, kita semua memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk semua orang. Semoga diskusi kita hari ini dapat memberikan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang dampak bullying. Mari kita jadikan dunia ini lebih baik dengan menjadi agen perubahan. Masalah kecil, tapi ini masalah besar yang memerlukan perhatian kita semua. Mari kita bersama-sama untuk menciptakan masyarakat yang terbebas dari bullying. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal sedang mengalami bullying, jangan ragu untuk mencari bantuan. Kita semua ada di sini untuk mendukung satu sama lain. Terima kasih atas perhatiannya, dan jangan lupa bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk menciptakan perubahan positif. Mari kita menjadi suara bagi mereka yang tidak memiliki suara dan menjadi pelindung bagi mereka yang tidak merasa aman.
Iku jedane sama mendek. Aku Jedak, jedak. jedak. Nama kali iya, Cing. Aku mau apa? Iya. Aku mau apa? Anda temui Madekin. Siapa sih? Kita titot. Kan buat pada lewat, kita titot. Saya izin bertanya, Baik pelaku maupun korban. kenapa aku lupa? Kata namanya apa? Sama. Apa saya? Baik ibu, boleh dijelaskan? Tentang apa yang dulu kamu alami sebagai korban dari kenakalan remaja ini. Langsung. Sini kita dipendek. Selain celananya yang sekarang Tunggu sikile ya, ini rada sini. Oleh dari saya sudah dibully sama teman sekolah saya. Awalnya cuma perkataan, tapi lama-lama sudah Seru tadi. Apa buat iku ambek koyo Aku udah sampai Jumat. Darah ya? Aku sampai Jumat juga. Durung. Sampai di episode iku. Ya, durung. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa di podcast berikutnya.